Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quwwatil asad wal arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Selamat bergabung ya. Yang pertama ada Mafia Barat ya, setelah bergabung. Kali ini saya akan menyikapi sebuah berita yang sudah viral di Madura ya. Di Madura ada kejadian yang sudah viral ya. Disiarkan oleh salah satu channel ya, mungkin dari Sumeneb ya, bahwa ada tarawih di siang hari. Selamat bergabung Rohim Bilbar ya. Ada Ahsyaf sudah bergabung. Terima kasih seluruh teman-teman, semoga bermanfaat. Menyikapi apa yang telah terjadi di Madura ya, bahwa katanya ada tarawih di siang hari. Maksudnya sesungguhnya perlu diperjelas dan perlu diklarifikasi supaya tidak menjelekkan warga Madura, khususnya ya Kabupaten Sumeneb, bahwa Sumeneb nanti dibilang mengada-adakan bid'ah, yaitu sesuatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tarawih di siang hari. Nah, ini aneh nih, tarawih di siang hari. Nah, sesungguhnya begini ya, sudah beberapa kali ini terjadi, entah 3 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun saya lupa, tapi sekitar 3 tahunan lah ya terjadi seperti itu ya. Artinya ya, ada seseorang ya yang kasih duit begitu ya, yang mencairkan duit, entah itu dengan alasan sedekah ya, alasan zakat, alasan apalah, nggak tahu ya, wallahu a'lam maksudnya ya. Jadi kalau dulu itu ya jumlahnya ya, nominalnya itu 100.000 ya. 100.000 dikasih sama orang yang tarawih. Ya membeludak, dari asalnya itu 10 orang misalnya bisa 100 orang ya, bahkan bisa sampai ratusan ya. Bahkan kalau sekarang bisa saja sampai 1.000 orang bisa ya. Karena menurut kabar bukan hanya 100.000, kalau dulu itu 100.000, kalau sekarang katanya saya dengar itu ya 300.000 ya. 300.000. Jadi wajar ya, karena sudah diiming-imingi seperti itu ya, diiming-imingi dengan uang 300.000, bisa masjid-masjidnya ya, atau surau-suraunya ya, musalla-musalla di kampung bisa saja ditinggalkan ya. Ya, sesungguhnya seperti itu ya yang terjadi. Nah, seperti apa yang baru terjadi di Madura ya, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Itu memang sebelum asar itu sudah sudah ngambil tempat seperti itu supaya tidak ketinggalan nanti ya, karena tempatnya nanti membeludak, masjidnya tidak muat, kemudian di daerah itu juga tidak muat ya, maka ya berbuka di tempat ya. Dari sejak jam 3 itu sudah menyiapkan tempat seperti itu sekeluarga ya. Ya menurut kabar ya 300 per orang. Jadi kalau 5 keluarga 500 kali seperti itu ya. 300 kali 5 ya. 300 kali 5 ya. Lumayan juga ya.
Jadi itulah yang terjadi. Ini merupakan ujian ya. Ujian bagi kita sebagai umat Islam untuk mengokohkan niat ya. Untuk mengikhlaskan niat, tidak ada sangkut pautnya dengan urusan keduniaan seperti itu ya. Karena ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Saya pernah membaca sebuah kitab ya, membaca sebuah kitab hadis bahwa nanti di akhir zaman ya, kalau seandainya barang siapa yang berada di saf paling awal, kemudian di depannya itu dikasih dikasih daging yang mengumpulkan dari tulang-tulang unta ya. Maksudnya bukan daging yang bagus, tapi daging yang sudah hancur ya. Daging yang sudah sisa-sisanya itu ya. Itu diletakkan satu tumpuk di depannya. Kemudian mereka akan berbondong-bondong untuk mengambil saf paling depan seperti itu. Jadi itulah yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa di akhir zaman jika ya diiming-imingi dengan ikan satu tumpuk saja, anggaplah 1 kilo ya, anggaplah 1 kilo di depan kita, maka kita akan berebut saf paling depan ya. Nah sekarang rupanya walaupun tidak persis kejadiannya ya, tapi terjadi sekarang sudah ya. Gara-gara ada uang 300.000, maka semua masjid dan surau ditinggalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut saya agar lebih merata, maka mendata semua surau ya. Oh, ini ada pertanyaan, gimana kalau enggak tarawih sama sekali Oh ya Allah. Ini ada di sini ya. Kalau enggak tarawih sama sekali ya tidak mendapatkan pahala tarawih, tapi tetap mendapatkan pahala puasa seperti itu ya. Dan bisa saja terancam yang seperti itu tidak mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar ya. Tidak akan mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Bisa saja seperti itu ya. Atau wallahu a'lam ya. Jadi lebih baik tarawih ya. Ada Santoso Laut, ada Adiba Sakila ya. Jadi menurut saya tetap saja tarawih, tapi dengan niat bukan karena uang seperti itu. Nah, jadi tetap saja tarawih ya. Tapi jangan karena uang. Nanti kalau karena uang ya, itu nanti berakibat sama pahala ya. Urusan nanti sah dan tidak sahnya ya tetap sah. Karena dalam Islam itu ada jadi kalau bicara Islam itu adalah Islam, yaitu mengenai fikih ya, mengenai aturan syariat itu ada di istilah Islam ya. Ada istilah iman. Iman itu adalah sebagai dasar ya. Kemudian ada istilah ihsan. Dalam agama Islam itu ada istilah ihsan. Apa ihsan? Anta abuda rabbaka ka'annaka tarahu. Hendaknya engkau menyembah kepada Allah itu seakan-akan melihat Allah. Nah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kamu jika tidak mampu seakan-akan melihat Allah, fa innahu yaraka, maka dia pasti melihat kamu. Nah, nanti ya kalau kita itu dilihat oleh Allah, kita merasa dilihat oleh Allah, masa tidak malu ya gara-gara uang 300.000 lalu berebut untuk mendapatkan tempat. Nah seperti itu ya. Jadi dan dalam Al-Quran itu dijelaskan juga, ada dalam Al-Quran ya, wa may yurid hartsal dunya wa may yurid hartsal akhirah nazid lahu fi hartsihi, wa may yurid hartsal akhirah nazid lahu fi hartsihi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan akhirat, yang menginginkan ya keutamaan akhirat, yang menginginkan pahala di akhirat, nazid lahu fi hartsih, maka kami akan menambahkan ya baginya ya
bagi orang yang mengharap pahala dari Allah fi harthih, dalam usahanya gitu ya. Wa may yurid hartad dunya, ya, barang siapa yang ingin ya hanya kepentingan dunia saja, nu'tihi minha, ya, kami akan berikan, ya. Seperti orang yang telah sholat tarawih tadi ya, ya, yang berjubel-jubel ingin mendapatkan cairan seperti itu 300.000, ya, apa, nu'tihi minha, kami beri, ya, kami beri minha, dari kesenangan dunia itu, ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada, ya, dan tidak ada baginya di akhirat itu dari bagian seperti itu. Jadi bisa saja nanti kita itu protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di mana ganjaran saya yang tarawih dulu itu, ya, di masjid titik-titik itu kok tidak ada ya Allah? Maka Allah nanti akan menjawab, atau malaikat yang ditugaskan menjawab akan sudah dikasih dulu, ya. Jadi betul seperti apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat nanti tidak punya bagian. Ya, mengapa tidak punya bagian? Ya karena sudah diberikan di dunia, ya. Jadi demikian juga kita mengamalkan sholawat, kita mengamalkan Al-Quran, kita mengamalkan sholat hajat, jangan semata-mata kepentingan dunia, ya. Jangan semata-mata kepentingan dunia saja, ya, tapi diniatkan untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, ya. Berhubungan dengan sholat tarawih tadi yang sudah viral, ya, di Indonesia, karena sudah diliput oleh channel besar, ya, channel yang sudah besar. Jadi begitu sesungguhnya, ya. Jadi bukan tarawih di siang bolong, tapi tarawihnya biasa, tapi nunggu, ya. Jadi dari jam 4, dari jam 3, 4, 5, 6, 7, ya, sekitar 5 jam, ya. Sekitar 5 jam, ya. Jadi itulah yang terjadi di Kabupaten Sumeneb. Nah, saya harapkan untuk kedepannya supaya mendata mushola dan masjid mana saja yang mau dikasih seperti itu. Jadi nanti kasihan, nanti bisa kesepian nanti, ya, bisa kesepian nanti, dan bisa kurang jemaahnya atau tidak ada sama sekali masjid-masjid di sekitar itu, ya. Jadi menurut saya data saja, masjidnya berapa, ya, suraunya berapa, kemudian yang biasa tarawih di situ berapa, langsung dikasih amplop saja, ya, dikasih amplop, misalnya 10 orang, 20 orang seperti itu. Ini supaya lebih merata seperti itu. Karena apa yang terjadi nanti bisa double, ya. Ada yang sudah dapat di satu tempat karena mengetahui jadwal kapan, ya, jadwalnya kapan, ya. Bisa saja dia pindah esok harinya, pindah ke tempat yang mau didatangi, yang mau dicairkan uang itu, ya. Jadi sekali lagi apa yang telah disampaikan tadi, ya, bahwa di akhir zaman itu akan ada, ya, akan ada orang berjubel merebut saf depan gara-gara di depannya itu ada setumpuk daging yang sudah jelek, ya, yang sudah hancur, ya. Itu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rupanya apa yang telah diprediksi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah terjadi, ya. Lah, mengapa, ya, semua apa yang telah ditafsirkan setelah diprediksi, setelah yang sudah disabdakan oleh Nabi kok terjadi, ya. Saya meneliti dari semua tingkah laku manusia itu memang sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengapa itu terjadi? Karena Nabi Muhammad itu bukan asal bicara, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Muhammad itu bukan berbicara atas dasar hawa nafsunya saja, ya. In huwa illa wahyu yuha. Bahkan dia itu merupakan wahyu, ya, yang diwahyukan, ya. Jadi Nabi Muhammad itu dapat wahyu, kemudian Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, redaksinya Nabi Muhammad yang menyusun, ya, redaksinya, ya, maknanya, ya, langsung in huwa illa wahyun yuha. Nah, seperti itu, ya. Teman-teman di seluruh Nusantara, ya, barangkali ada
yang mau bertanya, ya kalau saya tahu nanti saya akan menjawab, kalau tidak tahu ya apa boleh buat, saya harus mengatakan saya tidak tahu. Nah, silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan yang berhubungan dengan ya puasa, dengan tarawih, ya dengan zakat, zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya. Ya, ya ada ya sudah bergabung. Ya, ada Ya, tujuan saya sesungguhnya mau menyebarkan dakwah Islam ala ahli sunnah wal jamaah, ya bukan karena ingin dikasih ya. Entah dikasih topi, dikasih mawar, dikasih apalah ya, paus, dikasih apa lagi, tidak ya. Tapi kalau dikasih ya terima kasih ya. Kalau tidak dikasih enggak masalah. Karena ini bukan tujuan untuk mendapatkan uang seperti itu ya. Ya dikasih alhamdulillah, enggak dikasih tetap alhamdulillah ya. Karena sesungguhnya bagi orang yang miskin seperti saya itu, jika saya mempunyai keinginan, jika saya punya cita-cita tapi nggak tercapai, nah, itu menurut keterangan di Kanjeng Nabi, maka sesungguhnya dia akan berhasil, dia akan mendapatkan bagian nanti di akhirat seperti itu. Intinya begini, apa yang kita inginkan tidak tercapai gara-gara kita itu menjadi orang miskin ya, maka kita itu nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketidaknyampean kita ya, hajat kita itu tidak nyampe ya, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang kaya punya keinginan, sekarang punya keinginan misalnya besok mau beli mobil seharga 200 juta, itu uangnya langsung bisa ngambil ya. Bisa ngambil. Jadi sudah dikasih di dunia ya. Oleh karena itu bersabarlah bagi orang yang miskin seperti saya ya, dan mungkin banyak teman-teman yang miskin ya. Ya bersabar. Nah, teman-teman yang saya hormati ya, bahwa kekayaan itu adalah amanat ya. Bahwa kekayaan itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi segala nikmat ya, entah yang berupa materi atau non materi ya, seperti ketenangan ya, itu semua adalah nikmat. Seperti kesehatan ya, kesempatan itu adalah nikmat dari Allah ya. Dan semua akan dipertanggungjawabkan nanti. Dalam Al-Quran dijelaskan, walatus alunna yawma idzin anin na'im, dan sungguh ya kamu akan ditanyakan nanti tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan di dunia. Jadi seperti cairan yang diberikan tadi ya, di anggota tarawih itu, nanti itu akan ditanyakan, dikemanakan uang yang sekian itu akan ditanyakan, walatus alunna yawma idzin anin na'im. Nah, tergantung nanti ya, bisa saja diterima, bisa saja berpahala, bisa saja tidak berpahala sama sekali. Mengapa bisa saja tidak berpahala sama sekali? Bisa saja karena niatnya yang salah ya. Misalnya niatnya yang macam-macam ya. Jadi sesungguhnya ya, Allah itu hanya menerima amal yang ikhlas ya. Apa ikhlas itu? Murni ya. Jadi ikhlas itu artinya murni ya. Kita itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pahala dari orang lain. Maksudnya pahala dari orang lain ya, seperti pujian ya, ingin dipuji ya, supaya bisa dikatakan seorang yang dermawan seperti itu. Oke, sudah ada Abbas ya, sudah bergabung. Teman-teman yang saya hormati, nanti itu akan ada pertanyaan. Mengapa sedekah kita ya? Kan saya dulu sudah sedekah, saya dulu sudah banyak sholat, puasa dan seterusnya, ngaji Al-Quran, nah, terutama bersedekah ya. Gimana ini anunya ya, pahalanya ya Allah. Dulu itu kamu ya beramal bukan karena saya, tapi karena ingin dipuja oleh orang lain. Nah, oleh karena itu enggak ada. Jadi
nanti yang diterima itu adalah murni, amal yang murni, bukan amal yang diurus atau diperuntukkan untuk manusia atau untuk makhluk, ya. Ingin dipuja, ingin supaya dikatakan orang yang dermawan, seperti itu, ya. Ada Al-Zain Ali Aka sudah bergabung. Selamat bergabung. Sebelum saya turun, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, saya mau turun, seperti itu. Intinya dalam pembahasan ini kita itu belajar, ya, kita itu belajar ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas, ya. Kita tarawih jangan karena ingin dikasih uang, seperti itu. Kita tarawih jangan ingin dikasih pujaan, ya, dan pujian, tapi inginlah dalam kita beribadah itu ingin dipuji oleh Allah, ingin dikasihi oleh Allah, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita belajar ikhlas. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran itu Allahus Samad, Allah tempat meminta. Nah, jadi dikatakan surat Ikhlas ya karena ada Allahus Samad itu. Dan di awalnya Qul huwallahu ahad. Nah, kalau sudah meyakini bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu esa, berarti apapun yang kita lakukan, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mamati, ya, wa mahyaya, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya diperuntukkan untuk Allah yang menjadi Tuhan seluruh alam. Nah, seperti itu. Jadi kita sungguhnya kalau tidak ikhlas, karena kita kan sudah diajarkan dalam doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah sesungguhnya pengakuan kita, ya. Pengakuan kita bahwa kita itu beribadah untuk Allah, bukan untuk mendapatkan cairan 300.000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada Amir telah bergabung, ya. Terima kasih. Barangkali ada yang mau diperbincangkan, silahkan. Kalau tidak ada, karena sekarang ini hanya bab ini, ya, bab tarawih di sini, bab isu tarawih di siang bolong, seperti itu. Jadi supaya fokus pembahasan kita pada bab masalah tarawih. Jadi saya harapkan sekali lagi kepada yang mau berzakat, ya, supaya didata saja. Jadi surau mana saja, musholla mana saja, masjid mana saja yang mau dikasih bantuan, silahkan datangi, ya, supaya tidak terjadi seperti apa yang telah terjadi di Sumeneb. Jam 3 sudah mengambil tempat, ya. Takut nggak kebagian tempat, ya, karena membeludak, ya. Dengan iming-iming 300.000, ya. Sekian, semoga ini menjadi masukan yang konstruktif, ya, yang membangun untuk kita dalam beramal di bulan puasa Ramadan ini, ya. Yang terakhir, mari kita isi hari demi hari, malam demi malam dengan banyak melakukan ibadah supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Waktu Lailatul Qadar itu turun, kita dalam keadaan beribadah, maka kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Entah itu beribadah yang wajib, yang sunnah, salawat, dan lain sebagainya, ya. Sekian, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.